A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok keempat atas nama Tata Retnari Andini dengan NIM 220407502083 dari kelas M226. Di sini saya akan melakukan presentase di mana saya akan membahas tentang pembelajaran terpadu model nested. Pembahasan pertama yaitu pengertian, yang kedua karakter pola model pembelajaran, yang ketiga kelebihan, dan keempat itu kekurangan. Nah, pengertian dari pembelajaran terpadu model nested merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus, meletakkan fokus mengintegrasikan pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dialihkan oleh seorang guru kepada seorang siswa dalam suatu unit pembelajaran untuk tercapainya materi pembelajaran. Nah, di sini terdapat simbol dari pembelajaran terpadu model nested. Bisa dilihat bagian samping dan bagian bawah itu terdapat lingkaran-lingkaran yang merupakan logonya. Lingkaran paling dalam adalah konten. Arti konten mencakup pemahaman materi inti serta hubungannya dengan konteks yang lebih luas. Nah, di lapisan luar itu ada keterampilan berpikir, melibatkan kemampuan siswa untuk menganalisis, mensistensis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai disiplin ilmu. Dan lapisan paling luar adalah keterampilan sosial atau komunikasi, mencakup kemampuan untuk berkolaborasi, berkomunikasi, serta bekerja sama dengan orang lain dalam konteks pembelajaran yang terintegrasi. Kita beralih pada pembahasan kedua yaitu karakteristik dan pola model pembelajaran nested. Yang pertama, holistik. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Pada gilirannya nanti, hal ini akan membuat siswa menjadi lebih arif dan bijaksana di dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan mata. Kedua, bermakna. Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang dijelaskan di atas memungkinkan terbentuknya secara semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubung antara disebut skemata. Hal ini akan berdampak kepada kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Ketiga, otentik. Pembelajaran terpadu juga memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajari melalui kegiatan belajar secara langsung. Mereka memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh oleh siswa bersifat memiliki lebih otentik. Misalnya, hukum pemantulan cahaya diperoleh siswa melalui kegiatan eksperimen. Guru lebih banyak bersifat sebagai fasilitator dan katalisator, sedangkan siswa bertindak sebagai aktor pencari informasi dan pengetahuan. Guru memberikan bimbingan ke arah mana yang dia lalui dan memberikan fasilitas seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dan pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dan tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk meneruskan belajar. Di samping itu, pembelajaran terpadu menyajikan beberapa keterampilan dalam suatu proses
pembelajaran selain mempunyai sifat luas. Pembelajaran terpadu sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Pembahasan ketiga yaitu kelebihan. Kelebihan pertama, model ini memungkinkan integrasi beberapa mata pelajaran dalam satu kegiatan belajar. Hal ini membantu siswa memahami keterkaitan antar konsep dalam berbagai mata pelajaran, sehingga pelajaran menjadi lebih bermakna. Kelebihan kedua, model nested menyediakan pengalaman belajar yang kaya dan beragam bagi siswa. Siswa dapat belajar melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, pemecahan masalah, dan proyek yang membantu mereka mengembangkan berbagai keterampilan. Pembahasan keempat yaitu kekurangan. Kekurangan pertama yaitu perencanaan pembelajaran dengan model nested membutuhkan waktu dan usaha yang lebih banyak dibandingkan dengan model pembelajaran tradisional. Guru perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti tujuan pembelajaran, konten, dan kegiatan belajar yang sesuai. Kekurangan kedua, menilai hasil belajar siswa yang belajar dengan model nested dapat menjadi lebih sulit dibandingkan dengan model tradisional, pembelajaran tradisional. Guru perlu mengembangkan instrumen penilaian yang komprehensif yang dapat mengukur berbagai keterampilan yang diajarkan. Dari materi yang saya paparkan ini pula terdapat penerapan pembelajaran terpadu nested berupa link video yang bisa diakses dan bisa ditonton. Nah, di situ saya ambil dari YouTube dan kalian bisa menontonnya sebagai referensi belajar materi pembelajaran terpadu model nested. Nah, materi terakhir dari presentasi saya kali ini adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi saya adalah model pembelajaran terpadu tipe nested atau tersarang adalah integrasi desain guna memperkaya segala hal yang digunakan oleh guru supaya terlihat lebih terampil. Mereka tahu bagaimana untuk mendapatkan jarak tempuh yang paling efektif dari pembelajaran apapun. Tapi dalam pendekatan nested untuk instruksi perencanaan diperlukan beberapa sasaran yang tepat untuk belajar siswa. Namun, integrasi nested mengambil keuntungan dari kombinasi alam sehingga tugas tersebut tampaknya cukup mudah.